Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah summa mulazamatu dzikri mutlaqan wa afdaluhu la ilaha illallah faqad ta'rudu ahwalun yakunu baqiyatu dzikri misla subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah afdala minhu summa ya'lamu anna kulla ma takallama bihi lisanu wa tasawwarahu al-qalbu mimma yuqarribu ila Allahi min ta'allumi ilmin wa ta'limihi wa amrin bima'rufin wa nahyin 'an munkar fahuwa min dzikrillah wa lihadza man ishtaghala bi talabil ilmi an-nafi' ba'da ada'il fara'idhi أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها فهذا أيضا من أفضل ذكر الله وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, thumma mulazamatu dzikri mutlaqa wa afdaluhu la ilaha illallah. Ini adalah zikir versi ketiga. Ya, setelah tadi kita bahas ada azkar muaqqatah, ada azkar muqayyadah, kemudian ada azkar mutlaqah. Yang mana zikir-zikir mutlaq ini maknanya adalah atau maksudnya adalah zikir-zikir yang tidak terkait oleh waktu khusus atau perbuatan tertentu. Maka silakan dilakukan atau diucapkan kapanpun, dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan zikir-zikir yang kadang dikaitkan dengan amalan tertentu atau momentum tertentu bisa kita baca sebagai zikir mutlak. Bisa. Ya. Seperti apa contohnya? Atau doa mutlak, zikir atau doa mutlak. Doa-doa yang tadi doa zikir pagi petang bisa kita baca juga di waktu bebas, tapi diniatkan sebagai zikir atau doa mutlak. Apa contohnya, ikhwan? Seperti ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits sampai akhirnya, itu kan zikir pagi petang. Tapi kalau antum bisa sebelum zuhur antum lagi kesulitan, antum doa seperti itu tidak masalah. Tapi bukan dalam rangka zikir pagi petang, karena bukan waktunya. Ya. Jika doa seperti doa sebelum tidur yang tadi pagi kita bahas, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika misalnya. Kalau antum pengen zikir dengan zikir itu, tidak masalah, tetapi tidak diniatkan ini sebagai zikir sebelum tidur. Sebelum tidur malam maksudnya. Melainkan zikir mutlak. Begitu. Ya, jadi ada zikir mutlak. Yang paling afdal dari zikir mutlak adalah la ilaha illallah. Ini jelas. Secara mutlak dari semua zikir paling afdal adalah la ilaha illallah. Wa qad ta'rudu ahwalun yakunu baqiyatu dzikr. Ya, misalnya ada juga beberapa kondisi atau keadaan yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir yang serupa dengan atau ada kandungan la ilaha illallah, namun ditambahkan pula dengan sisa zikir lainnya, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, ditambahkan semua itu. Dan itu yang disebut sebagai al-baqiyat as-salihat. Di surat Al-Kahf ada lafal al-baqiyat as-salihat. Ya. Al-baqiyat as-salihat ada dua tafsiran atau dua maksud.
imma maksud dia maksud am atau makna am atau makna khas. Al-baqiyat as-salihat ada makna am, ada makna khas. Makna umum dari al-baqiyat as-salihat adalah seluruh amalan ikhlas yang saleh. Semua amalan saleh itu al-baqiyat as-salihat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul janazah thalathah. Ada 3 hal yang akan mengiringi jenazah. Ya enggak? Apa itu? Keluarganya, hartanya dan amalnya. Ketika dikubur, maka pulanglah 2 dan yang terbaka hanya 1. Yang 2 yang pulang kembali ke asalnya apa? Keluarga dan harta. Yang menetap apa? Amalan. Yang menetap amalan. Maka amalan ini al-baqiyat, sesuatu yang tersisa. Yaitu sesuatu yang baka, akan menetap, selalu ada. Maka ini makna al-baqiyat as-salihat, seluruh amalan saleh. Seluruh amalan saleh maka bisa disebut sebagai al-baqiyat as-salihat. Nah, kemudian makna kedua yang tadi kita bilang yaitu makna apa? Makna khusus atau makna khas. Makna khusus dari al-baqiyat as-salihat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullah. Kata Nabi SAW, istakthiru minal baqiyatis salihat. Perbanyaklah oleh kalian al-baqiyatis salihat. Maka ditanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah al-baqiyatis salihat? Ya, al-millah. Al-millah itu artinya keagamaan, agama. Diulang 3 kali, ditanya 3 kali, diulang 3 kali, maka kata Rasulullah SAW, at-takbir, wat-tahlil, wat-tasbih, wat-tahmid, wala hawla wala quwwata illa billah. Maka kata Nabi SAW, al-baqiyat as-salihat itu tafsirannya adalah takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Dan dalam riwayat lain kata Nabi SAW, la yadurruka min aina bada'ta, atau kama qala Nabi SAW, tidak bermasalah dari mana engkau memulai. Mau dengan lafaz subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, yang manapun itu, antum mulai dari manapun, itu tidak bermasalah. Artinya ini zikir mutlak yang dibebaskan kapanpun waktunya, dan tetap afdoliyah atau fadilahnya tetap terwujud. Dan ini sebaik-baik zikir. ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليم وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. Perlu diketahui bahwasanya termasuk zikir kepada Allah adalah kullama takallama bihil lisan, segala yang diucapkan oleh lisan tapi ucapan tersebut mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, atau watasawwarahul qalbu, yang tergambarkan di qalbu, yang terfikirkan, yang masuk ke jalur pikiran di qalbu. Jadi sesuatu yang terlisankan dan sesuatu yang terfikirkan, selama yang terlisankan atau terfikirkan itu mimma yuqarribu ila Allah, merupakan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, maka itu termasuk zikir. Termasuk zikir. Apapun yang terucap di lisan, apapun yang terpetik di kalbu, selama itu memang mendekatkan diri kepada Allah, maka itu termasuk zikir. Beliau kemudian mencontohkan min ta'allumi ilmin, di antara contohnya belajar ilmu yang bermanfaat,
yang mendekatkan diri kepada Allah, belajar. Belajar kadang-kadang membutuhkan kalam. Contohnya mempelajari musarraf. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kalau memang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memahami agama Allah dan menunjang pemahaman terhadap agama Allah dengan ilmu saraf, maka lafal-lafal tersebut berpahala insyaallah. Mengucapkannya berpahala insyaallah. Begitu pula lebih besar lagi tentu, misalnya ada dirasat tahsin dan tahfidz yang Anda dikabarkan oleh sang ustaz, Ahad pagi biasanya kajian tahsin kalau nggak salah. Sahih enggak? Tapi mohon maaf ini ya, di skip sebentar, berarti pekan depan insyaallah ya. Nah, itu termasuk apa? Termasuk zikrullah. Maka ini juga ada sedikit targhib dan tasliyah, motivasi dan juga hiburan bagi kita semua. Kadang kita menghafal suatu ayat atau suatu surat, kemudian kita mengalami kesulitan. Ya, sebagian orang merasa sulit menghafal surat Al-Jin. Ini banyak yang bilang gitu. Anda nggak tahu apakah karena ada jinnya dia makanya jadi susah menghafalinya? Anda nggak tahu kenapa? Atau mungkin lafal-lafalnya agak berbelit bagi lisannya mungkin? Ada yang sulit menghafal surat An-Nisa. Dan ternyata memang dia belum punya jodoh, jadi dia mau baca surat An-Nisa, dia merasa gimana gitu. Ada yang nggak mau menghafal surat At-Talaq karena khawatir nanti kalau misalnya saya hafalkan ini, saya bermudah-mudah dalam mengucapkan talak. Ketahuilah semua itu khurafat. Sebenarnya menghafal Bismillah, kalau Allah mudahkan, Allah mudahkan. Kalau Allah sulitkan, maka mungkin karena dosa-dosa kita. Tetapi mungkin karena kapasitas orang berbeda-beda. Ya, ada yang kemudian kalimatnya agak berbelit. Ya, agak berbelit. Maka dia kesulitan untuk menghafalnya. Dia ulang. Akhirnya menuju keputusasaan. Maka ingat ini bahwasanya segala yang terucapkan di lisan yang mendekatkan diri kepada Allah, maka itu zikir. Hendaknya orang yang kesulitan menghafal itu memotivasi dirinya bahwasanya justru ini merupakan bentuk kasih sayang atau efek dari rahmat Allah terhadap dirinya. Karena Allah menginginkan dirinya itu mendapatkan banyak pahala dengan terus mengulang demi mengulang. Iya, nggak bisa lagi ulang lagi, nggak bisa. Itu akhirnya menjadi apa? Menjadi orang yang disebut mufarridun. Yang tadi disebutkan sabaqal mufarridun, yaitu adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat. Ya. Karena banyaknya mengulang hafalan, saking nggak bisa hafal-hafal. Jadi jangan putus asa. Malah justru rahmat Allah buat dia. Beruntung dia, Allah Ta'ala memberikan dia pahala dengan cara seperti itu. Karena betapa adanya orang yang sudah hafal, namun kemudian dia merasa sudah hafal dan dia melupakan, tidak murajaah, akhirnya hilang hafalannya. Sebagaimana unta yang lepas dari ikatannya. Ya, berarti ta'allum ilm dengan lisan, ataupun ta'allumul ilm dengan tasawwur qalb, yaitu tergambarnya di benak suatu perkara ilmiah, baik di majelis maupun di luar majelis ilmu seperti ini. Ketika antum mungkin sedang naik motor, antum memikirkan suatu disiplin ilmu atau suatu masalah ilmiah atau suatu dalil, maka penggambaran itu di kalbu itu termasuk zikir selama memang dimaksudkan dengannya mendekatkan diri kepada Allah. Maka inilah majelis zikir, ikhwah. Inilah majelis zikir. Majelis ilmu atau hilaqah zikir adalah majalisul ilm, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tergambar di situ apa? Ilmu syar'i di benak kita masing-masing. Min ta'allumi ilmin wa ta'limih, dan mengajarkan ilmu kadang perlu talqin atau syarah, penjelasan, bayan. Dan kadang diulang. Saking muridnya enggak paham-paham. Ingat ada di antara murid Imam Syafi'i ada Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Itu dalam satu majelis beliau enggak paham, yaitu Rabi' Al-Muradi ini enggak paham.
Diulang lagi Imam Syafi'i nggak paham. Diulang sampai berpuluh-puluh kali tetap nggak paham. Sampai akhirnya Rabi' ini malu sendiri, putus asa, kemudian bangkit berdiri dan keluar dari majelis. Yang lainnya paham, beliau doang yang sampai puluhan kali nggak paham. Maka setelah majelis selesai, Imam Syafi'i kemudian mencari di mana Rabi'. Panggil dia. Maka ada kelas private, ya, khusus antara Imam Syafi'i dan Rabi' al-Muradi. Ditalqin, diajarkan sampai paham. Semua ini zikir, dan karena kesabaran Imam Syafi'i dan juga dia tidak menjelekkan muridnya sendiri, maka akhirnya apa? Rabi' bin Sulaiman al-Muradi rahimahullah, Allah Ta'ala berkati beliau menjadi salah satu periwayat sanad keilmuan Imam Syafi'i dan salah satu ulama muntasir madhab di masanya. Muntasir yaitu ulama yang mempromosikan, menyebarkan madhab Imam Syafi'i setelah kepergian Imam Syafi'i dari alam dunia ini. Ya, jadi guru-guru misal asatidzah, tentu ini nasihat buat kita semua termasuk ana, bahwasanya bebalnya sebagian murid, susahnya sebagian murid untuk diajarkan, mungkin karena nakalnya atau mungkin karena tabiatnya atau mungkin karena memang qadarullah lah minimal. Itu semua kalau ditingkahi dengan kesabaran akan ada buahnya. Akan ada buahnya. Tidak mesti yang terlihat tampak santri yang nakal hari ini adalah nakal esok hari. Boleh jadi hari ini kita lihat nakal, besok hari ya mungkin lebih nakal lagi gitu. Tapi mungkin suatu saat nanti insaf dan kemudian menjadi yang terbaik di antara yang mungkin kita harapkan terbaik. Ternyata ini yang lebih baik yang dulu nakal. Bisa jadi seperti itu ya ikhwan. Bisa jadi yang lebih nakal sekarang lebih bermanfaat esok hari. Doain saja. Karena semua ini zikir. Kemudian wa amrin bima'ruf. Amar ma'ruf termasuk zikir. Nahi munkar termasuk zikir. Walihada man ishtaghala bi talabil ilmi nafi'i ba'da ada'il fara'id. Oleh karena itu, barang siapa yang menyibukkan diri dengan menuntut ilmu yang bermanfaat setelah menunaikan kewajiban dia, au jalasa majlisan, atau dia duduk di suatu majlis yatafaqqah, yang dia menuntut ilmu agama, au yufaqihu fihi al-fiqha, atau dia memahamkan orang-orang akan ilmu fiqih, ilmu agama yang alladzi sammahu Allah wa rasuluhu fiqha, yang Allah dan Rasulnya sebut itu ilmu sebagai fiqih. Istilah fiqih ini ada beragam makna. Kalau makna yang disebutkan dalam dalil, maka makna fiqih itu adalah agama secara keseluruhan. Apapun agama, apapun pemahaman ilmu agama itu fiqih. Tapi ada kemudian istilah urfi di kalangan mutaakhirin atau di kalangan khalaf. Fiqih itu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah bi'adillatiha at-tafsiliyah, yaitu mengenal hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalil rinci pada setiap kasus. Maka itu fikih yang kita kenal sekarang. Kayak fikih ibadah, fikih muamalah, ya, fikih nikah, fikih haji dan seterusnya. Yang diajarkan oleh ustaz kita, Ustaz Rashid misalnya. Itu fikih secara makna khusus di masa-masa belakangan. Di masa setelah salaf, yaitu khalaf. Dan itu sahih fikih itu. Jadi fikih itu ada pemahaman yang memang sudah bergeser, yaitu suatu disiplin ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat dengan dalil-dalilnya. Ini fikih. Tapi kalau misalnya fikih dalam koridor syariat di dalil-dalil, maka seluruh masalah agama adalah fikih. Iya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan kepada kebaikan, maka Allah akan buat dia paham terhadap agama. Jadi fikih itu paham, pemahaman agama seluruhnya. Entah itu tauhid, entah itu ilmu suluk atau tazkiyatun nufus, entah itu ilmu fikih itu sendiri, entah itu ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, dan segala cabang-cabang disiplin ilmu yang besar itu. Maka semua itu termasuk apa? Fikih dari segi koridor dalil, semua fikih semuanya. Ya. Jadi jangan kemudian dikhususkan, oh, ilmu yang paling baik adalah ilmu fikih.
Karena mayuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Enggak dikatakan mayuridillahu bi khaira yuwahidu, enggak. Semua ini ilmu fikih yang diajarkan di majelis di masjid yang mulia ini semua adalah fikih agama. Hatta walaupun ilmu tahsin dan tajwid itu termasuk fiqhul qiraah, yaitu memahami bacaan. Dan bahkan itu bisa menjadi kewajiban fardu ain di sebagian materinya dan fardu kifayah bagi sebagian atau bagi keumuman materinya, yaitu fiqih. Dan fahadha aidan min afdali dzikrillah. Ini termasuk sebaik-baik zikir kepada Allah, majlis ilmu syar'i. Sebaik-baik zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala dzalika idza tadabbarta, oleh karena itu kalau misalnya engkau mentadabburi, yaitu merenungi, lam tajid bainal awwalina fi kalimatihim fi afdhalil a'mali kabira ikhtilaf. Kalau engkau merenungi perjalanan Islam, yaitu bagaimana dari awal dari zaman sahabat sampai sekarang, coba lihat antara orang-orang awalin, yaitu orang-orang salaf kita, dalam kalimat mereka, ucapan-ucapan mereka tentang sebaik-baik amalan, itu tidak terlihat banyaknya perbedaan. Artinya para ulama salaf dulu, mereka sepakat bahwasanya amalan yang terbaik adalah ini. Rata-rata ngomong gitu, searah. Beda dengan mungkin ulama-ulama zaman-zaman setelahnya, termasuk zaman sekarang. Sebaik-baik amalan apa dijabarkan beda, ini beda. Kenapa? Karena kathirul mustalahat atau kathratul mustalahat. Banyaknya istilah-istilah yang bergeser. Fiqih yang pada awalnya itu maknanya adalah din secara keseluruhan, agama seluruhnya, bergeser mengerucut menjadi ilmu tentang hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalil terperinci. Ulama, alim atau ulama di zaman salaf adalah siapapun yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana bahkan di zaman setelah salaf, Al-Imam Ahmad menyebutkan innamal ilmu al-khasyah. Sesungguhnya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut pada Allah dari hamba-hambanya, yang takut pada Allah adalah hanya siapa? Ulama. Dan ulama ini dalam istilah di dalil innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, itu orang yang takut pada Allah, orang yang berilmu dan takut pada Allah. Dan para salaf itu tidak melihat seberapa tinggi dan seberapa banyak dia memahami masalah-masalah dan riwayat-riwayat, seberapa banyak dirayah dan riwayatnya, atau seberapa sedikit itu. Yang terpenting adalah apakah ilmu itu mewujudkan keikhlasan dan rasa takut pada Allah, maka dialah alim ulama. Bergeser kemudian definisi alim ulama dengan pemahaman yang berbeda daripada salaf kita. Apalagi sekarang, zaman-zaman seperti ini, lebih-lebih istilah ulama itu istilah yang di luar negeri kita, asli dari istilah barat, Arab, tapi diadopsi di negeri kita. Kalau antum tanya siapakah ulama, manusia, orang-orang tidak bisa mendefinisikan. Tapi mereka hanya memperkenalkan ulama itu melalui contoh nama-nama. Maka kemarin mereka kemudian mengatakan ulama adalah fulan. Disebutkan nama-nama yang antum lihat nama-namanya, mereka boleh menjadi ahli khurafat, ahli syirik, cuman orator anti penguasa, cuman orator partai tertentu tapi bersorban. Cuman ini yang mana semua itu jauh dari rasa takut pada Allah. Karena istilah ulama ini banyak bergeser. Sebagian dari orang mendefinisikan ulama adalah siapa yang bisa lantang membela agama Allah. Itu definisi mereka. Yang lantang membela agama Allah dan harus masuk ke kompas.com, ya. Jadi kalau misalnya udah populer, maka ini ulama nih. Yang lantang melawan rezim, nih baru ulama nih. Itu sebagian definisi orang, ikhwan. Betapa kacaunya definisi tersebut.
Ada juga yang menganggap ulama itu siapapun yang keturunan dari Ahlul Bait, maka pasti dia ulama. Surga di tangan dia, kunci surga di tangan dia. Ini definisi yang kacau. Ya, melainkan alim adalah orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya. Ya, walaupun ilmunya tidak seberapa banyak. Itu kalau kita kembali ke Al-Qur'an. Begitu ya, kawan. Baik, tafadhal istamir. Ini insyaallah di sesi ini kita akan sampai khatam insyaallah. Tafadhal. وما أشبه أمره على العبد وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة فما ندم من استخار الله تعالى فليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الآذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك وأما أرجح المكاسب أحسنت قال رحمه الله وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة. Nah, ini penting sekali ikhwan. Wa mashtabaha amruhu 'alal 'abd, yaitu ketika terjadi istibahul amr atau umur, yaitu perkara-perkara itu samar buat dia. Ada beberapa pilihan. Namun dia merasa dirinya kerdil dan kurang dalam mencari hikmah untuk memilih mana yang terbaik buat dirinya. Mana perbuatan yang lebih baik untuk dia pilih. Ini namanya istibahul amr, yaitu perkaranya samar buat dia. Maka hendaklah dia melakukan istikharah yang disyariatkan. Istikharah yang disyariatkan sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengajarkan kepada beliau istikharah sebagaimana beliau mengajarkan surat dari Al-Quran. Artinya sering mengajarkan istikharah. Dan begitu kuatnya mengajarkan istikharah. Ya. Maka dikatakan idza hamma ahadukum bil amri falyarka' raka'ataini. Ketika seorang dari kalian menginginkan untuk suatu perkara, maka hendaklah salat 2 rakaat. Baik, istikharah salat 2 rakaat. Dan salat 2 rakaat ini di luar salat fardu. Bukan salat fardu enggak bisa. Salat fardu enggak bisa dijadikan salat istikharah. Baik salat subuh 2 rakaat enggak. Atau salat ini qasar baik zuhur, asar ataupun isya ini qasar tidak bisa dijadikan salat istikharah. Melainkan salat sunnah, baik salat sunnah muqayyadah maupun salat sunnah mutlaqah yang jumlahnya 2 rakaat bisa dijadikan sebagai salat istikharah dengan niatan sebelumnya mau istikharah dengan salat ini. Maka salat qabliyah subuh bisa istikharah dengannya. Salat syuruk bisa istikharah dengannya. Kemudian salat duha dan salat-salat lainnya jumlah 2 rakaat selama itu salat sunnah bisa istikharah dengannya. Atau salat mutlaqah murni dia pengen niatin salat istikharah, maka diperbolehkan. Nah, setelah selesai salat istikharah tersebut, kemudian dia meminta kepada Allah dengan kalimat-kalimat berikut, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa anta ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw ajili amri wa ajilihi faqdurhu li, dan seterusnya. Kalau seseorang tidak mampu untuk menghafalnya, maka boleh dia membaca doa ini dengan handphone atau dengan kertas. Tetapi yang penting adalah
faham maknanya. Taib. Sekarang bagaimana kalau dia memang tidak bisa bahasa Arab, memang bisa baca, namun dia tidak bisa mengubah kalimat Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr. Jadi kan perlu pengolahan bahasa dari kita. Boleh kemudian kata sebagian ulama diperbolehkan untuk bagian tersebut dengan bahasa masing-masing. Ya Allah, jika misalnya saya bekerja di perusahaan fulan itu terbaik buat agama saya, buat kehidupan saya, buat akhirat saya, maka takdirkanlah saya dengan pekerjaan tersebut dan mudahkan dan berkatilah. Boleh. Ya, yang bisa bahasa Arab ya afdol. Tapi yang enggak bisa, ya mau gimana lagi? Maka diperbolehkan pakai bahasa masing-masing selama itu baik. Itu namanya istikharah. Kemudian fama nadima man istakhara Allah Ta'ala. Maka tidak menyesal orang yang beristikharah kepada Allah. Ini juga ada hadis yang dhaif dengan lafal ini, perkataan Nabi, fama nadima man istakhara wa ma khaba man istasyara. Tidak menyesal orang yang istikharah dan tidak merugi orang yang istisyarah. Jadi ada dua step ikhwan. Ketika kita mengalami kesulitan atau kegalauan dalam mencari yang tepat buat kita, baik pekerjaan, jodoh atau hal lainnya, maka lakukanlah dua hal berikut. Pertama, istikharah kepada Allah, kemudian istisyarah kepada ahlinya. Ingat, istisyarah kepada ahlinya. Pertama, istikharah kepada Allah, artinya istikharah apa? Meminta pilihan kepada Allah. Dan kedua, istisyarah kepada ahlinya. Istisyarah meminta petunjuk atau isyarat pada ahlinya di bidang yang memang itu masuk ke bidang yang kita inginkan, yang kita tuju. Ya. Jadi boleh dianjurkan dia istisyarah. Sebagaimana dalam hadis yang dhaif tersebut, dan itu ada suatu kebaikan. Jadi ada dua hal ikhwan. Ada istikharah dan ada istisyarah. Sebagian ulama membolehkan istisyarah dulu sebelum istikharah. Sebagian mengatakan istikharah dulu kemudian istisyarah. Tapi ala kulli hal manusia sesuai dengan konteksnya. Sesuai dengan konteksnya. Misal ya. Kalau dia dipertemukan dengan dua model pekerjaan. Satu mau jadi tukang cilok, satu mau jadi tukang cimol. Tahu cimol enggak? Oh iya, lagi di Padang ya. Kan di Jakarta banyak. Di Padang apa makanannya? Makanannya apa di Padang? Anda kemarin dihadapkan dengan babat, usus dan ati. Apakah butuh istikharah? Enggak butuh kayak gini mah. Ya, habis duluan waktunya. Keburu maghrib. Ya. Ini perkara yang apa kata Nabi, idza hamma ahadukum. Kalau perkara itu sampai ke hati betul-betul memang menggalaukan diri atau menyulitkan gitu. Ini harus tepat ini. Ya kalau cuma makanan kayak gitu mah enggak usah istikharah. Ya, pakai kancing juga bisa. Hati tunjang bisa. Tapi kalau misalnya dihadapkan dua perkara, saya lagi nggak punya pekerjaan, saya mau bisnis, buka warung kelontong atau buka warung makan, ya kan? Ada masing-masing kelebihan dan kekurangannya, ya. Tapi belum sampai tahap membeli ini, beli itu, belum sampai tahap apapun, baru cuman kepikiran. Maka coba tanya ke orang yang punya usaha kelontong, punya usaha ini, tanya masing-masing. Ini namanya apa? Istisyarah. Tanya kepada orang yang udah sukses misalnya. Menurut sampean Pak, menurut apa kalau kamu apa? Anda bahasa sininya apa? Anda yang baik gitu bahasanya. Antum, nah udah antum aja lah. Yalah, sama lah ke kita. Menurut antum kira-kira baiknya itu ana buka warung kelontong apa warung apa gitu kan? Warung nasi. Atau bilang warung kelontong akhi.
Karena kelontong itu menjamak antara segala produk, baik makanan ataupun bukan makanan. Ya. Yang kemudian nanya ke ahli warung nasi, ya pasti rekomendasi ahli warung nasi. Atau orang lain bilang, ahli lain, ahli ekonomi bilang, sekarang itu yang insya Allah tiap hari bakal omsetnya besar, warung nasi, akhi. Gimana menurut antum tentang warung kelontong, Pak? Warung kelontong itu ada kemunafikan. Loh, oh gitu. Namanya aja memalsukan. Maaf, palsu namanya. Bilang warung kelontong, tapi nggak ada lontong di dalamnya. Ini bukan ahli nih, kayak bukan pakar ini, pelawak ini ya. Maka kemudian bingung dia. Ini kira-kira apa ya? Ini kan udah terjadi istisyarah sebenarnya, tapi terjadi kebingungan. Maka dia kemudian istikharah. Ya Allah. Dia mungkin hatinya agak condong ke kelontong atau ke apa? Coba utarakan rezeki Allah lah. Ya. Atau mungkin dia udah menimbang, warung kelontong ini lebih baik nih. Omsetnya besar, agak repot dikit di awal, tapi omsetnya besar dan banyak pelanggan nanti insya Allah. Ini dapat tempat strategis, istikharah, minta pada Allah. Ya Allah, kalau misalnya membuka usaha kelontong ini baik buat saya dan seterusnya, nah baru dia istikharah. Untuk kembali memantapkan diri, dia boleh tanya lagi kepada ahlinya. Atau tanya kepada orang yang sudah sukses membina warung kelontong beberapa cabang. Dia bakal mensupport. Bagus akhi, antum siap, ana siap bantu antum. Tuh dimudahkan oleh Allah kemudian. Tapi ingat ikhwan, enggak mesti setelah istikharah langsung tiba-tiba langsung mudah begitu aja, enggak. Allah itu punya hikmah yang bukan kita pengaturnya. Allah itu punya waktu pencipta segalanya yang bukan kita pengaturnya. Melainkan tetap serahkan pada Allah. Kadang-kadang zahirnya setelah istikharah kok terasa kayak sulit ya. Tapi itu mungkin awal-awal sebagai ujian, apakah antum percaya sama Allah apa enggak gitu. Sabarin aja dulu. Siapa tahu nanti ada jalan keluar, ternyata di balik kesulitan ada kemudahan insyaallah. Taib. Wal yukthir min dzalika wa min ad-du'a. Perbanyaklah istikharah. Boleh kita berbanyak istikharah, tapi ingat asalnya istikharah untuk satu perkara hanya sekali saja. Asalnya istikharah untuk satu perkara hanya sekali saja. Kemudian isbir, sabar. Tapi kalau sekali itu saja, kemudian besok-besoknya itu antum masih bingung, enggak apa-apa kata para ulama, untuk mentatsbitkan dan mengokohkan hati, antum beristikharah ulang lagi. Boleh. Tapi jangan terlalu sering untuk satu perkara. Untuk perkara lainnya boleh lagi istikharah. Taib. Wa minad du'a, perbanyaklah doa. Fa innahu miftahu kulli khair. Doa itu adalah kunci segala kebaikan. Wala ya'jal. Ingat, wala ya'jal. Jangan dia tergesa-gesa. Maka setelah istikharah jangan tergesa-gesa sehingga menganggap bahwa saya setelah istikharah ini langsung terbitlah matahari harapan. Belum tentu. Kadang Allah uji dulu, sabar apa enggak dia nih setelah istikharah. Kadang butuh waktu. Bukan berarti Allah tidak mampu. Allah Maha Kuasa. Tapi ketahuilah Allah punya hikmah. Ya mungkin di awal waktu kita merasa kok ini lambat. Tapi ternyata setelah kita mengalaminya dan mendapatkan yang kita tuju, kita katakan bahwasanya ternyata memang pilihan Allah itu yang terbaik, tertepat, terindah dan paling bermaslahat. Karena belum tentu setelah kita istikharah ini adalah waktu yang tepat untuk langsung memutuskan. Belum tentu. Boleh jadi nanti dulu, sabar dulu. Maka wala ya'jal. Fayaqul qad da'awtu falam yustajab li. Jangan dia sampai mengatakan saya sudah doa belum dijawab. Ini isti'jal namanya. Kemudian ikhwan, istikharah dan juga ummahat. Istikharah itu jangan, ini banyak orang salah paham tentang istikharah. Istikharah itu hanya dilakukan ketika urusan jodoh. Cuman urusan jodoh dong baru istikharah. Berarti dia kalau jodohnya satu aja berarti seumur hidup sekali tuh istikharah tuh. Ya. Istikharah itu untuk perkara apapun. Bahkan masalah dunia sekalipun yang dia itu meminta pilihan pada Allah. Bukan hanya tentang jodoh. Pekerjaan juga. Safar pun kadang butuh istikharah.
dia undang kajian ke Solok misalnya, istikharah. Terima atau enggak ya? Istikharah. Bismillah. Minta pada Allah kemudahan. Alhamdulillah kemudian. Istikharah. Untuk safar istikharah. Untuk jura istikharah. Untuk menyekolahkan anak di pesantren mana istikharah, istikharah. Ya, begitu. Wal yataharra al-awqat al-fadil al-awqat ini al-awqat waqtun al-awqat al-awqat al-fadila al-awqati awqata. Kayf di sini al-awqata atau al-awqati? Tak harusnya, tapi kenapa di sini al-fadilati? Ini ujian. Ya, ini ujian ya. Wal yataharral awqat al-fadilata. Wal yataharral awqat al-fadilata. Hendaklah dia tahari. Tahari itu meneliti sampai ketemu waktu-waktu yang utama, seperti waktu utama untuk berdoa, seperti akhir malam, sepertiga malam terakhir. Wa adbaris salawat, selepas salat fardu, wa indal adhan. Indal adhan yaitu setelah adhan, sebelum iqamah. Kemudian waktu nuzulil matar, saat turunnya hujan, seperti tadi malam itu. Itu Masya Allah, kalau antum doa tadi malam pas di majelis ilmu lagi hujan lebat, dan mungkin sebagian orang dalam keadaan safar, Masya Allah, ajib itu. Ya, tapi itu tadi. Wa nahwu dzalik. Tafadhal, istamir. Wa amma arjahul makasib fattawakkulu 'ala Allahi was-thiqatu bikifayatihi wa husnul dhanni bihi. Wa dzalika annahu yanbaghi lil muhtammi bi amri rizqi an yalja'a fihi ila Allahi wa yad'uhu. Kama qala subhanahu fima ya'suru anhu nabiyyuhu kullukum ja'i' illa man at'amtuhu fastad'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wa fima rawahu at-Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta syas'i na'lihi idzan qata'a fa innahu illam yuyassirhu lam yatayassar. Istamir. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabih was'alullaha min fadlih. Wa qala subhanahu fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wa hadza wa in kana fil jum'ah fa ma'nahu qa'imun fi jami'is salawat. Wa lihadza wallahu a'lam amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi yadkhulul masjida an yaqula Allahumma aftah li abwaba rahmatik, wa idza kharaja an yaqula Allahumma inni as'aluka min fadlik. Wa qad qala al-Khalil sallallahu alaihi wasallam fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lah. Wa hadha amrun wal amru yaqtadi al-ijab wal isti'anatu billahi wal luju' ilayhi fi amri rizqi wa ghairihi aslun 'azim. Ahsant. Kemudian menjawab pertanyaan tentang arjahul makasib, yaitu sebaik-baik atau sekuat-kuat penghasilan itu apa? Kita katakan ikhwah bahwasanya makasib itu ada makasib ma'nawiyah dan ada makasib dunyawiyah. Makasib ma'nawiyah itu makasib yang secara langsung tersambung kepada akhirat atau keagamaan. Adapun makasib dunyawiyah itu materi keduniaan. Wa amma arjahul makasib, sekuat-kuat penghasilan, maka beliau mengatakan fattawakkulu 'ala Allahi wathiqatu bikifayatihi wa husnul dhanni billah. Masya Allah. Sebaik-baik penghasilan adalah tawakal kepada Allah, percaya dengan kecukupan dari Allah, dan husnudzan kepada Allah.
Masya Allah, indah hidup ini kalau 3 itu kita tunaikan. Pertama, tawakal kepada Allah. Dan kemudian thiqah dengan kifayah dari Allah, yaitu kecukupan dari Allah. Percaya dengan apa yang Allah cukupi gitu loh, bahwa ini terbaik buat kita. Dan yang ketiga, husnudzan kepada Allah. Sebelum penghasilan duniawi, hendaklah kita hasilkan 3 ini. Karena penghasilan duniawi tanpa ketiga ini tidak berarti. Ya. 3 ini asas untuk seluruh penghasilan. Hatta ketika antum saat ini kurang dalam masalah dunia, sesungguhnya tidak kurang. Ketika tawakal pada Allah, ketika percaya dengan kecukupan dari Allah, dan husnudzan dengan kekurangan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan sesuatu untuk hambanya, tidak akan bisa ada yang menguranginya. Nah, melainkan itu sudah murni, itulah jatah yang Allah bagikan. Maka tawakal kepada Allah, percaya dengan kecukupan dari Allah, husnudzan kepada Allah, itu melazimkan ridha terhadap apa yang Allah takdirkan dan bagi kepada diri kita. Dan orang yang sudah diliputi rasa ridha kepada apa yang Allah berikan dan bagikan, maka dia tidak akan mudah hasad kepada pihak lain. Wa dzalika annahu yanbaghi lil muhtammi bi amri rizq an yalja'a fihi ila Allah wa yad'uhu. Orang yang muhtam dengan urusan rezeki, orang yang perhatian dengan urusan rezeki, atau orang yang sedang berkecimpung dalam pekerjaan atau rezeki, hendaklah dia bernaung kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah. Jangan mengandalkan diri sendiri sehebat apapun dia. Sebagaimana berkata Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam hadits qudsi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Setiap dari kalian itu lapar, kecuali yang aku berikan makan, maka mintalah makan dariku, aku akan memberi kalian makan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian telanjang kecuali yang telah aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian padaku, aku akan memberi kalian pakaian. Dalam hadis lainnya Nabi SAW bersabda, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaklah seorang dari kalian memohon kepada Rabbnya akan keperluannya seluruhnya. Seluruhnya. Lebih keperluan akhirat. Seluruhnya. Hatta syas'i na'lihi idzan qata'a. Walaupun sampai apa? Syas'i na'lihi idzan qata'a, yaitu kalau ada sendal tuh ya. Sendal swallow. The Legend sandal. Sendal bahasa Arab, bahasa Inggrisnya apa ya, kawan? Sendal. Trompa. Bahasa Inggrisnya sendal terompah ya. Coba ada kamus Hasan Sadili apa Pak? Ana dulu berapa tahun itu ngajar English course loh. Ini ilmu baru ini. Ilmu baru ini. Belum mana temukan ini. Mungkin ini ada faedah baru. Mungkin kita harus riset ya asal usul terompah ya. Ada di sini santri yang pakai peci terompah Nabi, mana tuh? Ada nggak pecinya sekarang? Peci terompah Nabi. Mana? Udah sakti antum. Itu terompah Nabi itu diyakini oleh sebagian dari Ahlussunnah wal Jamaah versi short.
itu memiliki khasiat, kepintaran dan seterusnya. Iya. Antum percaya nggak? Percaya? Jadi itu trompa Nabi itu, lihat. Coba lihat atasnya. Buka. Ah, itu trompa Nabi, tahu trompa? The English of sandal. Itu trompa Nabi itu. Versi khurafat, ya. Versi sufi. Mereka menganggap dengan hadis maudhu' yang mereka sebarkan bahwasanya barang siapa memakai peci atau tutup kepala yang terukir padanya gambar terompah Nabi, maka ini khasiatnya ada dan seterusnya. Iya. Itu khurafat mereka itu. Maka itu sebenarnya jimat. Antum sudah memakai jimat bagi mereka. Boleh ganti gak? Boleh ganti nanti. Punya. Atau mungkin trompa antum aja taruh situ sekalian. Cari peci lain, ya. Insya Allah lebih baik. Ya. Peci tersebut baiknya tidak digunakan. Atau jadikan bahan lain dari peci itu, jadikan baju atau apa boleh. Ya, pakai peci lain. Atau pakai peci apa mau? Bekas wali murid. Mana kok sendal-sendalan kita mainnya? Oh ya, ini hatta syas'ina alihi idzan qata'a. Sampai sendal kayak sendal swallow itu kan ada bukan ikatan apa? Tak ya itunya itu. Syas'nal. Putus. Dia minta sama Allah. Ya Allah, sendal saya putus. Tolong berikan gantinya ya Allah. Tapi bahasanya global, enggak dinyatakan ya Allah gantikan dengan ejer. Sendal gunung ya hitam ukuran 34 ya Allah dan seterusnya. Enggak. Itu mubalaghah fi du'a atau ta'addi fi du'a. Fa innahu illam yuyassirhu lam yatayassar. Karena kalau Allah tidak memudahkan dia tidak akan mendapatkan kemudahan. Jadi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Was'alullaha min fadlih." Mintalah kepada Allah dari keutamaannya. Kemudian Allah taala berfirman pula, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Fa idza qudiyatis shalah, jika salat yaitu salat Jumat itu telah selesai, maka menyebarlah kalian di bumi ini dan carilah keutamaan dari Allah, yaitu rezeki dari Allah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa hadza wa in kana fil jumu'ah fa ma'nahu qa'imun fi jami'is salawat." Walaupun ayat ini berkaitan dengan hari Jumat atau salat Jumat, tapi maknanya itu terwujud insyaallah di semua salat. Ya, jadi setelah salat keluar mencari rezeki, ya. Walihada wallahu alam amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi yadkhulul masjid an yaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Tadi Anda dengar binatang apa itu kan? Binatang apa tadi itu kan? Wia. Wia. Wiu gitu. Sesuai dengan suara dah. Wiu, nah itu ya. Wiu gitu. Apa baca gimana tadi? Kok apa namanya lebih lucu daripada suara dia? Ya, wiu ya. Bener nggak? Antum ketawa aja. Ini bener nggak nih? Wiu. Ini lagi berzikir sepertinya. Ini tahu nih majelis zikir mungkin dia iri, jadi pengen ikutan zikir dia. Ya kadang-kadang binatang itu Allah Taala utus sebagai ujian bagi sebagian ahli zikir. Anak waktu dulu di Kalimantan di Pontianak ya. Lagi kajian bersama santri-santri ini, halaqah. Besar halaqah ya segi 4 gini, berkumpul mereka. Anak lagi ngajar kayak gini, lagi ngajar tapi di bawah. Di lantai, di kayu, di masjid berkayu. Ada kemudian kucing nyelonong dia dari luar, nyelonong melewati softnya para santri. Tampil dia kemudian jalan dan menuju ke anak jalannya. Ya kita ngeliatin aja dia. Jalan menuju anak, terus ke samping kiri anak dan membelakangi anak, kemudian kencing di belakang. Ajaibnya anak yang dikencingi. Dan itu di hadapan massa gitu loh.
Masya Allah. Alhamdulillah ketika itu nggak punya kameramen, anak. Tahun 2005 ketika itu. Masya Allah. Itu kejadian yang luar biasa. Tapi kembali ke hakikat seharusnya ya. Nah di sini Nabi SAW memerintahkan ketika masuk masjid hendaklah dia berkata apa? Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah buat saya pintu-pintu rahmat. Ketika keluar bilang Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, saya memohon pada Engkau keutamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah." Maka mintalah dari Allah Ta'ala rizki, sembahlah Allah, bersyukurlah kepada Allah. Wa hadza amr, ini semua adalah perintah. Wal amru yaqtadi al-ijab, perintah pada asalnya berkonsekuensi pengharusan, wajib. Fal isti'anatu billah wal luj'u ilaihi fi amri rizqi wa ghairihi aslun 'azim. Yaitu minta tolong pada Allah dan bernaung kepada Allah Subhanahu wa taala di urusan rezeki dan lainnya, itu adalah suatu perkara asasi yang begitu agung. Tafadhal. Summa yanbaghi lahu an ya'khudha al-mala bisakhawati nafsin liyubarika lahu fihi wa la ya'khudhu biishrafin wa hala' bal yakunu al-malu 'indahu bimanzilatil khala'i الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانه والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال بعض السلف أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Baik, ahsant. Lalu bagaimana kita memanage qalbu kita tentang harta? Dikatakan di sini thumma yanbaghi lah an ya'khudhal mala bi sakhawati nafsin liyubarika lahu fihi. Kemudian hendaknya dia mengambil harta dengan sakhawati nafs. Sakhawah yaitu kedermawanan jiwa. Sakhi adalah orang yang dermawan. Dia mengambil harta dengan kedermawanan jiwa. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala memberkati untuknya pada hartanya. Wala ya'khudhu bi israfin wa hala'. Janganlah dia mengambil harta tersebut dengan israf, yaitu ingin menguasai sepenuhnya dan dengan kepanikan. Hala' itu artinya kaget dan panik. Ya, israf itu bisa untuk meninggi. Dia mengambil harta itu untuk meninggikan dirinya, mengambil seluruhnya, dan dengan kepanikan, kekagetan, itu pengen mereguk semuanya. Beda antara orang yang mendapatkan keuntungan dan dia adalah orang yang dermawan, dengan orang yang dia mendapatkan keuntungan dan dia tergesa-gesa untuk segera memilikinya. Bal yakunul malu indah, hendaklah harta bagi dia itu bimanzilatil khala, seperti semanzilah dengan khala. Khala itu WC, ya, MCK, mandi cuci kakus, yaitu tempat untuk membersihkan, tempat untuk menunaikan hajat. Harta itu seperti itu. Alladzi yahtaju ilaihi min ghairi an yakuna lahu fil qalbi makanah. Yang mana WC, kita butuh dengan WC, tetapi
kebutuhan kita akan WC itu tidak menjadikan WC itu bertempat di kalbu kita. Ya enggak? Siapa di antara ikhwah sekalian atau ummahat yang menyediakan salah satu ruang di relung hatinya perihal WC? Kemana-mana pikirin WC. Dengar bener, antum ngomong bener tuh, ahsanta, bagus ya. Ahsanta, bagus itu. Bener itu, kayak orang Padang gitu ya. Wiu. Dengar itu ingat WC. Jadi hidupnya 24 jam atau selama dia terjaga ingat WC. Ada enggak orang sekonyol itu? Enggak ada insyaallah. Namun jadikanlah tentang harta ini seperti WC. Kita butuh harta. Tapi jangan sampai harta ini jangan sampai kita jangan sampai kita menjadikan di kalbu kita ada tempat untuk harta ini. Jangan sampai ada makanah, tempat di kalbu kita terhadap harta ini. Dan was-sa'yu fihi idza sa'a ka islahil khala. Dan memberikan treatment atau perlakuan terhadap harta itu seperti perlakuan dia dalam memperbaiki WC. Ada namanya Islahul Mal. Ada kitab yang sangat bagus, karya Ibnu Abi Dunya. Namanya kitabnya Islahul Mal, riwayat-riwayat berkaitan dengan tazkiyatun nufus terhadap harta. Ya. Bahwasanya harta ini enggak seberapa. Dunia ini enggak seberapa. Dan sungguh ajaib ketika seseorang, kalaupun dia darurat untuk harta, itu seperti daruratnya dia menuju WC. Ada enggak orang yang darurat ke WC? Ada, kebelet, iya. Karena berhajat banget itu. Panggilan alam. The call of the nature, ya, panggilan alam. Akhirnya dia ke WC. Taib, apakah kemudian dia bermukim di sana? Bermukim, kemudian i'tikaf di sana, berlama-lama di sana. Dan takjub dengan keindahan apapun yang di WC. Enggak. Maka sungguh orang yang terpesona dengan harta, dan harta itu, dunia itu sampai menyusup ke kalbunya, maka sama segila orang itu sebenarnya. Bahkan lebih gila lagi. Dalam hadis yang marfu kata Nabi SAW, man asbaha wad dunya akbaru hammih. Siapa yang dia asbaha dalam riwayat lain, man kanatid dunya akbaru hammih dalam riwayat lain. Siapa yang dunia itu adalah sebesar-besar perkataan hatinya, sebesar-besar pikirannya, dunia saja, maka syattatallahu alaihi syamlah. Allah Subhanahu wa taala akan syattat, yaitu mencerai-beraikan syamlah. Syaml itu persatuan. Persatuan dirinya itu akan Allah cerai-beraikan. Dia banyak memblokir orang, memutus hubungan dengan orang lain yang tidak ada kepentingan dengan dirinya. Wa farraqa alaihi dhai'atah. Dan Allah akan pisahkan dia makin jauh dari barang kehilangannya, yaitu barang kehilangan. Orang kalau misalnya punya barang kehilangan, dia akan terus mencari. Tapi ini Allah pisahkan terus dia dari barang yang dia cari-cari. Ya. Sekarang misal saja kalau di majelis ini antum kehilangan tas, dan di dalam tas itu ada benda berharga. Apa ikhwan benda berharganya? Jangan bilang WC, jangan. Apa benda berharganya? Surat apa? KTP, STNK, SIM, dan seterusnya, uang. Kira-kira antum cari atau antum bilang qadar Allah? Cari, ya qadar Allah dan cari. Tanya ke orang-orang di luar, ada yang lihat tas ana enggak? Lihat tas ana enggak? Semua bilang kita semua ngeliat tas, tapi enggak ada tulisan ana. Ya khalas, putus asa saya. Gimana rasanya? Merasa hilang dan enggak ketemu-temu. Orang yang hamnya itu dunia, pikiran dunia, maka yang dia cari-cari itu enggak ketemu-temu.
Beneran nggak ketemu-temu, beneran. Buktinya apa? Ketika dia dapetin apa yang saat itu dia inginkan, dia ingin lebih. Orang yang seperti itu ibaratnya orang yang mencari barang kehilangan, barangnya yang hilang, tapi nggak temu-temu. Ya, nggak puas-puas gitu loh. Sesungguhnya ini semua hukuman dari Allah SWT. Udah gitu, udah capek seperti itu. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Tidak akan datang dunia padanya kecuali yang Allah Ta'ala takdirkan. Ya, usahanya dia, keringatnya dia, letihnya dia, batuk-batuknya dia tiap hari, itu tidak mengubah apa yang di lauh mahfuz dari nasib dia. Jadi buat apa dia berletih sampai segitu kalau ya segitu-gitu aja. Lebih jelek lagi, lebih gak enak lagi, udah capek, tetap miskin dari dulu sampai sekarang. Wa man asbaha wal akhiratu ka akbaru hammih. Dalam riwayat lain, wa man kanatil akhiratu akbaru hammih, jama'a Allahu alaihi syamlah. Kalau misalnya akhirat itu pusat perhatian dia, maka Allah Ta'ala akan mengumpulkan persatuannya. Makin paten dia bersatu, makin baik dia. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Dan Allah akan jadikan kalbunya kaya hati, kaya. Kekayaan di kalbunya. Sesungguhnya kekayaan kalau sudah di kalbu, maka itu cukup untuk segala materi. Kemiskinan yang melandanya itu, ketika kalbunya adalah kalbu orang kaya, dia merasa cukup, bahkan dia juga menginginkan untuk menjadi orang dermawan di masa miskinnya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan raghimah, malu, segan, raghimah tuh. Ya. Malu dan segan. Segan karena hormat, segan karena malu, bukan segan karena enggak mau berurusan sama antum, bukan. Malu. Ya. Jadi dengan terkadang tuh dunia tuh menghinakan diri datang ke antum. Gitu. Wa qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, anta muhtajun ila dunya, engkau memang butuh pada dunia sebagaimana pada WC butuh. Wa anta ila nasibika minal akhirati ahwaj, tetapi bagianmu dari akhirat engkau lebih membutuhkannya dibandingkan dunia. Dunia butuh, tapi bagian dari akhirat itu lebih engkau butuhkan dibandingkan sebatas dunia. Fa in bada'ta binasibika minal akhirati murra ala nasibika minad dunya fantazimhu intizama. Ketika engkau memulai bagianmu di akhirat, itu yang engkau mulai, niatmu untuk akhirat engkau mulai dengan itu, maka bagianmu di dunia itu akan diperjalankan, akan diatur, disetting. Ya. Jadi begitu. Maka jangan takut nuntut ilmu, khawatir enggak punya rezeki enggak dapat, atau khawatir miskin. Jangan takut miskin karena menuntut ilmu. Lagi pula kan kita bisa menuntut ilmu di waktu-waktu yang senggang. Jangan takut miskin yang menuntut ilmu ini. Bahkan kita berdagang, dan alhamdulillah ana seorang pedagang, alhamdulillah. Wallahi niatkan ikhwan, niatkan dagang kita ini bisa khawatin nafs, dengan kedermawanan jiwa. Nanti kalau saya untung, bismillah nih saya untung, saya akan banyak membantu orang. Bahkan saya juga akan memberikan bonus, saya akan berbagi dan seterusnya. Niatan untuk pundi-pundi amal di akhirat. Maka kalau engkau memulai perdaganganmu dengan niatan akhirat, perdaganganmu akan Allah setting sedemikian rupa dengan yang terbaik pokoknya. Ya, insyaallah. Fantazimhu intizama, atur saja. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin manusia melainkan untuk apa? Beribadah pada aku. Ini nasib akhirat. Ibadah itu untuk mendapatkan nasib akhirat. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki ataupun pemberian makan mereka terhadapku. Enggak. Allah tidak butuh itu. Melainkan Allah tegaskan dirinya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu Ar-Razzaq, yang memberi rezeki, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ketika Allah ingin memberi rezeki pada fulan yang bertakwa padanya dan menginginkan akhirat, maka Allah setting itu rezekinya. Dan dzul quwwatil matin
Ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi. Ketika Allah memang pengen memberikan dia rizki, tidak akan ada yang bisa menghalangi rizki tersebut sampai kepada yang Allah inginkan padanya. Soal jodoh misalnya, ikhwan. Boleh jadi antum mencari seorang perempuan, taib, antum serak dengan perempuan ini, alhamdulillah, akhwat ini. Qadarullah satu keluarga semuanya apa? Anti antum. Bukan anti Wahabi, anti antum. Ya, mereka semua enggak suka sama antum. Tapi antum sudah istikharah minta sama Allah dan berharap Allah Ta'ala merahmati antum dengan memudahkan ini. Dan antum percaya pada Allah bahwa saya ini yang tepat buat saya. Misalnya, antum percaya terus sama Allah Ta'ala. Kira-kira mungkin enggak suatu hari satu keluarga ridho sama antum? Mungkin enggak? Mungkin. Positive thinking. Bisa terjadi? Ya. Udah cukup ceritanya sampai situ aja ya. Iya. Taib. Jadi Allah Ta'ala qawi, kuat. Ya. Enggak ada yang bisa menghalangi kalau Allah berkehendak. Taib. Tafadhal iqra. فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراسة أو غير ذلك فهذا يختلف باختلاف الناس ولا أعلم في ذلك شيئا عاما لكن إذا عنا للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم فإن فيها من البركة ما لا يحاط به ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم. طيب أحسن جزاك الله خيرا. فأما تعيين مكسب atau maksabin ala maksabin min sina'ah. Adapun ini sekarang makasib dunyawiyah. Adapun menentukan suatu penghasilan atas penghasilan lainnya, baik dari segi sina'ah, produksi, atau tijarah, perdagangan, atau binaya, pembangunan, atau hirathah, pertanian, atau lainnya, fahadha yakhtalifu bi ikhtilafin nas. Ini beda. Gak bisa disamakan antara satu orang dengan lainnya, karena potensi orang berbeda-beda. Antropologi juga berbeda-beda. Wala a'lamu fi dzalika syai'an 'aman. Aku tidak mengetahui dalam hal ini sesuatu yang umum. Boleh jadi warung kelontong di sini rame atau di Jakarta rame. Tapi coba antum buka warung kelontong di Spanyol. Buka warung kelontong di Spanyol. Antum jual apa di situ? Taro, Citos. Kira-kira laku enggak? Jadi di Spanyol ya. Antum buka warung kelontong di mana ya, kawan? Anda belum pernah mengunjungi negara lain selain Saudi. Di Burundi, ya. Atau Zimbabwe. Suriname. Tahu Suriname? Yang isi orang-orang Jawa itu loh. Di Afrika tapi orang Jawa istrinya. Suriname. Suriname itu aja biar enak, biar Inggris lah. Suriname. Ya. Antum buka warung rambak, bakwan dan semisal di situ. Laku nggak? Insya Allah ya. Tapi antum buka counter HP di hutan Sambas. Siapa yang beli? Kuyang aja nggak datang. Jadi teritori itu beragam, urf itu beragam, ya. Maka nggak bisa harus ini harus itu. Ya lihat konteksnya. Yakhtalif. Lakin idza anna lil insani jihatan. Kalau misalnya seorang udah mengarah ke suatu arah perdagangan ataupun apa, falyastakhirlah fiha al-istikharata al-mutalaqqata an mu'allimil khair. Maka hendaklah dia istikharah. Istikharah dengan kaifiyah, dengan tata cara yang kita dapatkan dari
Rasulullah SAW, fa inna fiha minal barakati ma la yuhatu bih. Di dalam istikharah itu ada keberkahan yang tidak bisa kita liput hikmahnya sekarang, tapi akan terasa. Thumma ma tayassara lah. Kemudian hendaklah dia itu mencari penghasilan yang mudah buat dia. Fala yatakallaf ghairah, sehingga dia tidak membebani orang lain. Ya. Illa an yakuna minhu karahatun syar'iyyah. Kecuali kalau misalnya dari hal yang mudah itu atau pekerjaan yang mudah itu ada sesuatu yang dimakruhkan secara syar'i, maka tinggalkan lebih baik. Jadi ikhwah, apa yang menurut antum lebih mudah untuk mengais rezeki, maka lakukan itu. Ya, lakukan itu. Selama kemudahan tersebut tidak bertumbuh pada orang lain dan membebani orang lain, jangan. Ya, jangan membebani orang lain. Contoh, misalnya di sini yang laris apa di sini, di Solok ini laris apa? Dagang laris apa? Hah? Yang laris di sini apa jemaah? Bakso dah? Hah? Mie ayam bakso laris di sini. Antum bikinlah kemudian. Aslinya antum adalah apa, pekerjaan asalnya apa ikhwan? Pekerjaan asalnya apa antum? Misalnya ustadznya, anda nih ustadz, misalnya. Anda pengen tinggal di Solo. Di Solok. Anda buka bakso, warung atau namanya apa di sini? Warung bakso? Toko bakso? Warung bakso. Iya, warung bakso. Tapi Anda nggak bisa ngolah. Maka Anda, karena Anda ustadz, Anda suruh santri-santri ngolah bakso. Anda suruh berapa ikhwan tungguin warung bakso Anda dan layanin konsumen tanpa gaji. Ya. Tapi Ustaz, mau nolak Ustaz, pamali siap. Kualat lo nanti. Ini apa? Ya takalluf, memberikan takalluf kepada selainnya. Atau bisa dimaknai di sini, mungkin maknai lain di sini. Ala kulli hal, sesuatu yang mudah baginya, jangan kemudian merugikan orang lain atau membebani orang lain tanpa hak. Ya begitu. Baik, ini sekarang kita ke masalah kitab. Ya, fadhal. Wa amma ma ta'tamidu alaihi min al-kutubi fil ulumi فهذا باب واسع وهو أيضا يختلف باختلاف نشء الإنسان في البلاد فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا وإما ألا يكون علما وإن سمي به ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه ولتكن همته فهما مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. Baik, ahsant. Adapun kemudian apa yang bisa jadi sandaran dari kitab-kitab ulama atau kitab ilmu, maka bisa kemudian ini menjadi bab yang wasi', perkara yang sangat luas. Wa huwa aidan yakhtalifu bi ikhtilafin nas.
bi ikhtilafi nas'il insan fil bilad. Ini juga berbeda dengan perkembangan manusia di negeri-negeri yang berbeda satu sama lain. Faqad yatayassar lahu fi ba'dil bilad min al-ilm. Boleh jadi di sebagian negeri itu dipermudah untuk memahami suatu ilmu dan memang konteksnya sangat cocok. Ya. Kayak misalnya di negeri yang di sana banyak terjadi kesyirikan, maka membahas tauhid itu paling cocok. Au min tariqihi, atau dari jalan atau metodenya, wa madhhabihi, atau madhabnya, ma la yatayassar lahu fi baladin akhar, yang mana hal tersebut tidak mudah di negeri lainnya. Contoh mempelajari fiqih madhab Hanafi di negeri ini, ya susah. Imma Syafi'i atau Hanbali. Kenapa Hanbali? Karena ada beberapa kedekatan dengan madhab Syafi'i dari beberapa hal. Lakin jima'ul khair, tetapi kumpulan kebaikan di bab ini adalah an yasta'ina billahi subhanahu fi talaqqi ilmi al-mawruthi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memohon pertolongan kepada Allah dalam urusan mendapatkan ilmu yang terwariskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu huwa alladhi yastahiqqu an yusamma ilma. Ilmu yang diwariskan dari Nabi itulah yang berhak untuk disebut ilmu. Ketika disebut ilmu, maka itulah ilmu dari Nabi SAW, yaitu Al-Quran Sunnah, dan yang terilmukan darinya. Wa ma siwahu, adapun selain dari ilmu terwariskan dari Nabi, maka imma an yakuna ilman fala yakunu nafi'a, wa imma an la yakuna ilman wa in summiya bih. Adapun ilmu di luar ilmu warisan Nabi, maka ada dua kemungkinan. Iya, itu adalah suatu ilmu tetapi tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Atau itu bukan ilmu sama sekali walaupun disebut ilmu. Jadi selain dari ilmu yang diwariskan oleh Nabi SAW, kalaupun itu disebut ilmu, maka itu tidak bermanfaat. Atau itu memang bukan ilmu, walaupun diklaim sebagai ilmu. Kalau ilmu biologi, ilmu bukan ilmu. Taib ilmu. Tapi bermanfaat gak? Hanya untuk dunia saja manfaatnya. Lalu bagaimana menjadikan ilmu biologi ini disebut ilmu yang bermanfaat untuk akhirat? Ketika antum niatkan dengan ilmu biologi ini untuk tadabbur dan tafakkur ayat-ayat Allah Ta'ala di semesta alam ini, atau untuk mengajarkan kepada manusia itu kebaikan dengan ilmu biologi ini, diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, wala in kana ilman nafi'a fala budda an yakuna fi mirathi Muhammad ma yughni an. Kalau misalnya itu adalah ilmu yang bermanfaat, maka pastilah apa yang menjadi warisannya Nabi Muhammad itu sudah mencukupinya. Mimma huwa mithluhu wa khairun minhu. Kemudian wal takun himmatuhu fahma maqasidir rasuli fi amrihi wa nahyi wa sairi kalamih. Dan hendaklah dia tuh pelajar itu, himmahnya dia, tujuannya dia, keinginan dia adalah memahami maqasid, yaitu tujuannya Rasulullah SAW dalam maksud-maksud Rasulullah SAW dalam perintah, larangan dan seluruh ucapannya. Fa idza tuma'anna qalbuhu anna hadza huwa muradur rasul, kalau misalnya kalbunya sudah tenang meyakini bahwasanya inilah apa yang Rasul inginkan, fala ya'dil anhu fima bainahu wa bainallahi ta'ala wala ma'an nasi idza amkanahu dzalik. Maka janganlah dia kemudian dia menyimpang dari apa yang menenangkan hatinya itu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala kulli hal, maksud dari sini adalah ketika dia sudah belajar memahami perkataan Rasulullah SAW dan dia sudah tenang kalbunya dengan pemahaman tersebut, maka kholas, amalkan. Jangan kemudian dia kufuri nikmat tersebut dengan cara tidak beramal atau menjauhi majelis ilmu dan semisalnya. Taib, fadl. Wal yajtahid أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يقول إذا قام يصلي من الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفوا فيه لما اختلف فيه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته fastahduni ahdikum. Ahsant. Ikhwah dan akhwat yang punya pertanyaan segera dilukiskan di secari kertas ya. Jadi kita nanti setelah ini khatam langsung sesi tanya jawab jika ada. Disegerakan aja insyaallah. Ya, ini khatam sebentar lagi kan khatam kan? Alhamdulillah. Nah, daftar isinya kita baca nggak nanti? Kita khatam sebentar lagi insyaallah. Setelah itu silakan jika bertanya segera ditulis sekarang. Qala rahimahullah wal yajtahid. Hendaklah dia berijtihad, berupaya, berjuang, berusaha. An ya'tasima fi kulli babin min abwabil ilmi bi aslin ma'thurin 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha untuk betul-betul beri'tisam, yaitu berpegang teguh di setiap bab dari bab-bab ilmu dengan dalil yang berasal dari Nabi SAW, yang terwiridkan, termakthurkan dari Nabi SAW. Namun kadang-kadang kan kita merasa hayran, bingung, karena ada beberapa hal yang samar. Kita nggak paham, ini apa maksudnya, ini apa hukumnya. Maka di sini solusinya. Wa idza ishtabaha 'alaihi mimma qad ikhtalafa fihi an-nas. Kalau tersamarkan pada dirinya hal-hal yang diperselisihkan oleh manusia, maka berdoalah dia. Jadi dibingung nih. Dan ini keterbingungan zaman sekarang banyak. Enggak minta tolong sama Allah, enggak berdoa sama Allah, dia putusin sendiri hukumnya kemudian. Terutama masalah-masalah berkaitan dengan akidah atau manhaj. Berkaitan dengan khawarij misalnya, berkaitan dengan teroris, dan beberapa hal lainnya menjadi kericuhan di media sosial. Boro-boro meminta kepada Allah hidayah, maka keheranan dia membuat dia condong kepada orang-orang yang menyimpang. Na'udzubillah min dzalik. Karena dia sudah muak dengan orang-orang yang ngaji katanya, orang-orang yang ngaji sunnah. Karena isi bertengkar doang kata mereka. Maka kemudian berpalinglah menuju ahlus syubhat, ahlus syahwat, ahlus zaigh, dan orang-orang menyimpang. Maka di antara doa yang Rasulullah SAW ucapkan ketika beliau salat malam, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau memberikan hukum antara hamba-hambamu dalam urusan perkara apa? Perselisihan mereka. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik. Beri saya petunjuk daripada perselisihan ini, petunjuk menuju kebenaran dengan izinmu, innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian itu sesat kecuali yang telah aku beri hidayah, maka mintalah hidayah dariku, aku akan beri kalian hidayah. Jadi minta pada Allah hidayah, jangan merasa diri kita itu bisa jalan begitu saja sendiri ya. Baik, tafadhal Ustaz. Wa amma wasfu al-kutubi wal musannifin faqad sumi'a minna fi athna'il mudzakarati ma yassarahu Allah subhanahu wa ma fil kutubil musannafatil al-mubawwabati kitabun anfa'u min sahih Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم إذ لا بد من معرفة أحاديث آخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا. Baik. Wa amma wasfu al-kutubi wal musannifin. Adapun bagaimana kita mengetahui kitab-kitab dan para penulisnya. Faqad sumi'a minna fi athna'il mudzakarati ma yassarahu Allah subhanahu. Wa amma fil kutubil musannafatil mubawwabah. Adapun kitab-kitab yang musannafah dikaryakan secara bab per bab, maka kitabun anfa'u min sahih Bukhari. Maka kitab yang paling bermanfaat yang terbabkan adalah Sahih Bukhari. Tetapi lakin huwa wahduhu la yaqum bi usul ilm. Tapi Sahih Bukhari saja itu tidak menjadi representatif untuk seluruh akar-akar ilmu. Wala yaqumu bi tamamil maqsudi lil mutabahhiri fi abwabil ilm. Dan tidak bisa terwujud kalau cuma baca Sahih Bukhari saja kemudian sempurna tujuannya bagi orang yang ingin melaut dari segi ilmu. Idz la budda min ma'rifati ahadits ukhar. Melainkan dia wajib untuk atau harus untuk mengenal hadis-hadis lain yang di luar Sahih Bukhari. Karena tidak semua hadis yang sahih berkumpul hanya di Sahih Bukhari. Melainkan ada di kitab-kitab lain. Begitu pula yang bermanfaat di antaranya kalamnya ahli fiqih dan ahli ilmu fil umur allati yakhtassu bi ilmiha ba'dul ulama. Kalamnya ahli ilmu di hal-hal atau bidang-bidang yang sebagian ulama bertakhasus atau spesialis di bidang tersebut. Maka kalau ada ulama yang ahli dalam masalah balaghah, maka dengarkan kalamnya tentang balaghah. Ada ulama yang faham sekali tentang masalah usul fiqih, maka di situ kemudian kita dengar. Wa qad au'abatil ummatu fi kulli fannin min fununil ilmi i'aban. Umat ini, kaum muslimin ini telah memahami atau menguasai secara komprehensif setiap disiplin ilmu dengan komprehensif. Ya, memahami secara komprehensif. Jadi setiap dari disiplin ilmu itu ada ulamanya di umat ini insyaallah. Baik, tafadhal sampai akhir, tafadhal. فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على أشرف المرسلين. Faman nawwarallahu qalbah. Siapa yang Allah Ta'ala berikan cahaya di kalbunya, hadahu bima yablughu min dzalik, maka Allah akan beri hidayah pada hal yang sampai di keilmuan itu. Adapun waman a'mahu lam tazidhu kathratul kutubi illa lahiratan wa dhalala. Tapi orang yang Allah Ta'ala butakan kalbunya tidak akan bertambah kecuali apa? Banyaknya buku tidak akan menambah sesuatu pun kecuali keheranan, kebingungan dan juga kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang terjadi pada apa yang Anda ceritakan tadi malam dari seorang mulhid anti agama yaitu Abdullah Al-Qasimi
yang mana dihikayatkan oleh sebagian dari ulama tentang perjalanan hidupnya yang memang penuh dengan perdebatan dan rajin membaca kitab dan bisa menerbitkan syair-syair Arab yang luar biasa. Tetapi di antara penyebab dia itu yang tadinya ahlu sunnah, ahli tauhid, kitab-kitabnya luar biasa, sampai untuk membantah aja bisa 2000 sekian ratus halaman dalam membantah Syiah. Tiba-tiba kemudian gak lama kemudian menjadi seorang yang mendeklarasikan pertentangan kepada Allah, mengejek Allah dalam kitab Hadhihi Hiyal Aghlal, ya, kitab yang ditulis oleh dia, orang ini yang dhal ini, yang sesat ini, yaitu mengejek Allah Subhanahu wa taala berkali-kali dan mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala di kitab tersebut. Sampai membuat syair kemudian. Di antara maknanya ada, di antara hal yang paling aku sesali adalah kenapa aku tidak menjadi Tuhan. Kenapa aku tidak menjadi ilah, Tuhan sesembahan. Dan banyak syair-syair lain kalau dibaca itu pusing kita dengar ya. Dan menghina, menjelekkan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian menceritakan bahwasanya dirinya telah pernah pergi ke Gua Hira. Aku tak pergi ke Gua Hira. Dan disinilah makna dikasih, disinilah sumber peradaban kehancuran dari wahyu-wahyu dan seterusnya, dari kalimat-kalimat yang luar biasa dengan sastra namun menghina agama Islam, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran, menghina hadis, menghina kaum muslimin. Ya, maka Allah simpangkan kalbunya tiba-tiba. Tapi itu ada, tapi itu tidak karena, bukan karena apa-apa, melainkan Abdullah Al-Qasimi, ya, orang ini selama hidupnya memang sebenarnya banyak penyimpangan yang tidak diketahui oleh banyak orang. Orang-orang hanya mengetahui dari hasil kitabnya yang luar biasa. Tapi dia tidak memiliki keikhlasan sama sekali. Dan memiliki kibar, kesombongan dan i'jab bin nafs, ujub terhadap dirinya yang melampaui batas. Sehingga walaupun itu disembunyikan di publik, namun ketika itu sudah menjadi penyakit kronis yang ada pada dirinya selalu, maka Allah akan bukakan pada suatu saat. Allah bukakan pada suatu saat. Na'udzubillah min dzalik. Tidak menambah banyaknya kitab yang dibaca, tidak menambah banyaknya ilmu yang dia punya, kecuali keheranan, kebingungan, dan kesesatan. Yang akhirnya kemudian di majlis-majlisnya ketika bertemu dengan beberapa orang, dia menawarkan syubhat pada orang-orang di dunia nyata. Dan ada seorang alim dan syekh yang alim, Rabbani, yang pernah bertemu dengannya atau pernah membaca risalahnya, dan dengan ilmu basirahnya dia melihat ini ada kejanggalan pada orang ini. Padahal risalahnya bagus, tapi ada satu kalimat yang keceplosan, yang itu mengutarakan hakikat dari Abdullah Al-Qasimi ini. Maka Syekh alim ini kemudian bilang, ini orang munharif. Munharif itu menyimpang. Hati-hati dengan orang ini. Padahal risalahnya dipuji orang. Dan ternyata benar apa kata beliau? Di akhir menunjukkan taringnya pada waktunya. Maka ikhwas sekalian, jangan atau di masa-masa seperti ini, terutama di masa media sosial, jangan hanya terperdaya dengan kemantapan lisan semata dan jajaran bahwasanya fulan ini ahlu sunnah, fulan ini begini-begini. Kita husnudzan, tetapi jangan memastikan bahwasanya dia ini nanti akan begini. Kita nggak tahu. Seseorang boleh jadi dia menyembunyikan apa? Madhabnya atau manhaj aslinya. Tetapi Allah Ta'ala akan kuak kalau orang itu tidak ikhlas. Ya, maka hati-hati. Sebagaimana kata Nabi SAW kepada Abu Lubaid Al-Ansari, awalaysat at-Tauratu wal Injilu 'inda al-Yahudi wan Nasara, famadza tughni 'anhum? Bukankah Taurat dan Injil itu ada pada Yahudi Nasara? Punya kitab mereka, tapi apa yang bermanfaat buat mereka? Enggak ada manfaatnya kitab Taurat dan Injil buat mereka. Jadi ikhwas sekalian, banyaknya kitab ada bagusnya, tetapi bukan barometer.
Melainkan khawatirnya kalau bukan pada waktunya, masih talib kecil, tapi udah memburu banyak kitab, khawatirnya apa? Terperdaya dengan banyaknya kitab. Taib, fanas'alullah al-azim an yarzuqana al-huda was-sadad. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita rezeki, hidayah dan ketepatan dalam berlaku dan berucap, wa yulhimana rusdana, dan memberikan kita ilham akan kebaikan kita, wa yaqina syarra anfusina, dan menjaga diri kita dari keburukan diri kita, wa an la yazigha qulubana ba'da idh hadayana, dan semoga Allah Ta'ala tidak menyimpangkan kalbu kita setelah Allah Ta'ala memberi hidayah pada kita, wa yahabalana min ladunhu rahmah innahu huwal wahhab, dan memberikan kita karunia rahmat darinya, sesungguhnya Dia Al-Wahhab, Maha Pemberi karunia. Walhamdulillahirabbil alamin wa salawatuhu ala asyrafil mursalin. Alhamdulillah, ya, kita telah mengkhatamkan kitab Al-Wasiyah As-Sughra pada tanggal sekian di bulan sekian di tahun sekian, ya. Tanggal berapa ikhwan sekarang? Tanggal 30 Sunday atau hari apa? Hari Ahad tanggal 30 Januari 2022 bertepatan dengan 27 Jumadal Akhirah 1443. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan semua ini, dan semoga daurah ini bermanfaat untuk Anda dan juga antum. Dan kitab-kitab ini semoga juga bermanfaat untuk bisa dimanfaatkan pula di rumah nanti insyaallah sebagai murajaah. Ya. Baik, kita lanjut ke masalah atau sesi tanya jawab.